Mangga. Contoh misalnya, yang di atas, Ghaffar, yang dalam kurung sebenarnya nggak perlu dibaca. Ghaffar mengungkapkan bahwa esensi dari the political organization, gitu. Kalau yang di bawah, ekspektasi standar target ukuran kuantitatif yang lepas konteks bisa mendorong terjadinya simplifikasi proses pendidikan dan pengembangan perilaku instan. Sudah titik ya Pak yang dibaca. Nah, nama yang di belakang, kalau namanya dikurung itu sebetulnya mati. Artinya apa? Kalau nama yang kalau di depan itu tadi yang dibaca berarti orang itu penting banget. Nama orangnya penting untuk disampaikan. Siapa yang ngomongnya? Ghaffar. Gitu. Nah, tapi kalau yang di bawah ini contoh itu siapa yang ngomong kata Dinata, tapi nggak terlalu penting sebetulnya, gitu. Jadi kalau namanya orangnya itu penting, tuliskan seperti gaya di atas. Ghaffar mengungkapkan, nah misalnya Piaget mengatakan, nah gitu itu. Tapi kalau misalkan orangnya itu tidak terlalu penting, yang lebih penting adalah hasilnya, lakukan dengan gaya yang di bawah di dalam tanda kurung. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa, nah ini sudah dalam kurung siapa, itu paham ya? Ini sering kali nggak ngerti kayaknya ya, maksudnya pokoknya asal dituliskan saja sumber kutipannya mau di depan atau di belakang, tapi Anda harus paham ternyata ada dasar pertimbangan kapan kita menuliskan sumber kutipan di depan di awal kalimat, di awal kutipan, kapan menuliskan sumber di belakang, begitu ya intinya mungkin Pak ya. Ada yang mau bertanya nggak mahasiswa? Iya silakan, ada Anastia, silakan Nas. Bapak izin bertanya, tadi kan kalau yang namanya depan itu berarti orangnya penting gitu Pak. Nah, dari orang yang penting itu maksudnya bagaimana ya Pak? Jadi gini, orang tersebut ya gini maksudnya, saya menyandarkan kepada dia. Jadi pokoknya kalau saya sebutkan dia, orang jadi oh dia atau yang ngomong gitu loh. Ya, jadi siapa yang ngomong itu penting. Nah, kalau yang di dalam kurung itu bukan yang siapa yang bicaranya, tapi apa yang dibicarakannya. Nah, kalau pernyataan kutipan misalnya saya katakan misalnya Piaget mengatakan demikian. Orang tahu ini Piaget. Tapi Widodo nggak penting amat gitu. Cukup hasilnya saja yang disampaikan gitu. Begitu gaya aturannya sebetulnya ya. Jadi kalau orang bertanya siapa yang ngomong itu? Nah, gitu. Piaget, Piaget gitu. Begitu itu kalau yang namanya di depan ya. Oke, jelas Mas. Yang tidak di dalam kurung. Pokoknya yang tidak di dalam kurung itu ya, intinya gini, yang di dalam kurung itu mati sebetulnya, nggak perlu dibaca. Bukan yang pentingnya. Yang pentingnya itu yang tidak di dalam kurung. Ya, oke, gitu ya. Silakan yang lain. Pertanyaan tentang penulisan. Silakan, masih ada yang mau ditanyakan tentang penulisan. Yunita, silakan Neng. Bapak, Ibu, saya mau bertanya kalau penomoran tabel dan juga gambar itu kan kita tidak pakai bab ya untuk saat ini. Nah, jadi berdasarkan apa gitu Pak? Misalnya tabelnya itu berdasarkan ABC-nya, jadi tabel A.1. Kalau sekarang itu diurutkan dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Jadi disatukan saja ya Pak? Ya, disatukan, karena tidak ada babnya. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Fahran, silahkan Fahran. Izin bertanya Bapak Ibu. Kalau untuk judul tadi kan ada bisa dibuat A ataupun angka jadi 1. Jadi kalau misalkan huruf dibuat untuk subjudulnya bagaimana ya Bapak Ibu? Penulisan subjudul mungkin ya? Ya Ibu. Kalau dibuat jadi judulnya itu huruf. Kayak seperti tadi yang angka kan Bu 1 latar belakang. Nah, untuk subjudulnya 1.1 begitu. Oh jadi, iya. Kalau huruf bagaimana begitu ya? Oke, saya tunjukkan begini sekarang. Tata cara penulisan ini ya. Kalau ABC, kalau alfabet. Ya, kalau alfabet betul.
Gini, saya screen. Kelihatan sudah? Kalau tadi yang begini kan misalnya ini 1.1 kan jelas ya. Nah, gitu. Misalkan 1.1.1. Nah, jelas kan gitu. Nah, ini 1.1.2. Kok 2? 1.2 akan begini. Nah, bagaimana kalau dilakukan dengan huruf? Jadi kita misalkan memulai dengan A. Kemudian di bawahnya ada B. Di bawahnya kita punya C. Nah, di bawah huruf kapital itu adalah angka Arab 1. Kemudian di bawahnya ada 2. Di bawahnya ada 3. Bagaimana kalau di bawah angka ini ada lagi? Nah, ini akan menjadi huruf kecil. Iya, ya, ini sistematika ya Pak ya, penomoran. Ya, penomoran, tata cara penomoran. Lihat ya, sudah ya Farhan? Nah, bagaimana kalau di bawah A ini ada subnya lagi? Nah, ini akan menjadi huruf pakai tanda kurung 1. 2. Tanda kurungnya 1. 3. Tanda kurungnya 1. Nah, bagaimana kalau di bawah ini yang sudah tanda kurung ada lagi, misalkan di nomor 2 ini. Nah, kan tadi kita sudah ada, sekarang huruf pakai tanda kurung. Ini B, tanda kurung. Nah, bagaimana kalau di bawahnya ini ada lagi? Ada huruf, jadi gantian selalu huruf angka. Nah, ini kan sudah tadi, A-nya sudah kurung, satunya dong kurung, sekarang menjadi angka dengan 2 kurung. Besar. 1. Kemudian jadi 2. Begitu. Nah, jadi urutannya perhatikan alfabet, huruf besar, huruf kapital, ya. Kemudian menjadi angka, kemudian menjadi huruf lagi, huruf kecil, kemudian menjadi huruf angka dengan 1 kurung, kemudian menjadi huruf 1 kurung, kemudian menjadi angka 1 kurung. Nah, kemudian kalau masih ada lagi menjadi huruf dengan 2 kurung lagi. Nah, ini udah penuh nih kalau ini lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa sudah. Itu kalau ini sudah sangat panjang subnya. Gitu. Nah, untuk penulisan skripsi, tesis disertasi, saya tidak menganjurkan menggunakan ABC begini. Alfabet. Mengapa? Karena misalnya A itu bisa ada A besar nih, ya, atau 1 nih, saya menyebutkan 1 nih, ya 1. Bab 1 bisa ada 1 kan? Bisa ada nomor 1 maksudnya. Ya, bab 2 kan bisa nanti di ini misalnya ini bab 1 nih. Bab 1. Nanti ada 1. Di bab 2 ada 1 lagi. Di bab 4 ada 1 lagi. Angka 1 nih, angka 1. Nah, jadi kalau tadi nggak mungkin. Karena di bab 2 itu menjadi 21, 2.1. Kalau di bab 1, 1.1. Kalau di bab 5, 5.1. Jadi lebih mudah kita melacaknya, lebih sistematis. Nah, jadi saya tidak menyarankan menggunakan ini kalau untuk tulisan yang sudah besar. Ya, tapi kalau yang ini untuk ini tulisannya singkat saja, nggak apa-apa. Kalau ini kan ini tidak ada bab kita. Kalau tidak ada bab, akan lebih baik menggunakan begini, lebih ringkas. Alfabetnya. Alfabet, ya.
bukan digital. Kalau yang tadi dengan digit. Begitu ya, bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih Bapak. Ya. Tapi kalau nomor poin tetap saja ya Pak, tapi berbeda posisinya ya Pak. Di yang barusan, kan yang barusan mah subab ya Pak, lurus Ya, gitu. sudah. Tapi untuk penomoran, urutan, poin itu agak menjorok ya Pak ya? Ya, boleh. Boleh. Kalau untuk urutan, menentukan urutan, bolehlah menjorok setengah senti misalnya gitu. Ya, konsisten tapi nanti mungkin Ya. begitu ya. Ini kalau ini urutan begini semuanya. Oh, ini subbab ini kan begini semuanya. Ya. Oke, baik. Silakan yang pertanyaan berikutnya, yang mau bertanya. Nabila, silakan Bill. Mohon maaf Bapak Ibu izin bertanya. Kalau untuk citasi dan daftar pustaka itu, kalau misalnya di pedoman UPI itu kan menggunakan DKK dan ada halamannya. Tapi kalau menggunakan Mendeley itu kan et al. Itu bagaimana Pak Bu? Terima kasih. Silakan Bu Reni. Ya, itu bisa diedit, Neng. Betul kan Pak? Bisa diedit kan? Bisa. Bisa. Nabila bisa ditunjukkan contohnya? Mohon maaf Bapak Ibu, laptop saya sedang trouble, jadi saya join menggunakan handphone. Oke. Mungkin nanti di yang lain ada bisa menunjukkan contohnya, tapi penulisan itu tuh et al, kapan et al begitu ya, kapan dimunculkan dulu semua begitu ya. Ya, jadi kalau di dalam pedoman UPI, ya, pedoman UPI itu di halaman berapa itu Bu Reni tadi ini kan? Ini 57 Pak. Halaman berapa? Tayangkan Bu Reni, tayangkan dulu Bu Reni. Mangga. Nah ini kan, nah ini kutipan dari penulis berjumlah 2 orang dan lebih, mungkin ke sana ya Pak? Ya betul. Mangga Pak. Nah, digeser ke bawah Bu Reni, di slide ke bawah. Nah, jika penulis kata sedikit tadi. Sorry. Ke atas sedikit. Jika penulis berjumlah 3 sampai dengan 5 orang, nama belakang keluarga tidak boleh disebutkan pada yang pertama, hanya nama belakang penulis pertama sesuai dengan DKK. Ini gini. Oke, sekarang saya mulai dulu dengan nama, dengan istilah nama. Bu Reni tolong ditutup Bu Reni. Ya. Jadi yang disebut dengan nama, ya, nama dibagi orang Barat gitu ya, kan apa itu dari orang Barat, Amerika kan, Amerika. Yang disebut nama itu adalah nama keluarga. Jadi yang disebut nama itu adalah nama keluarga. Nama depan itu sebenarnya bukan nama. Contoh Presiden Amerika itu ada yang namanya Bush kan, ya, itu bapak dan anak namanya dua-duanya Bush. Yeah. Yang pertama, yang dua dan namanya kebenaran dua-duanya George Bush. Bapaknya dan anaknya namanya itu George Bush, dua-duanya. Nama tengah itu nggak ada yang tahu. Jadi mereka itu nama itu 3. Mereka namanya itu 3 angka, 3 huruf. Nah, kalau orang Indonesia kan banyak yang namanya cuma misalnya satu kata saja gitu. Misalnya Dede gitu. Atau Aan gitu. Itu udah aja sih gitu namanya, Dadi, gitu saja, udah nggak ada nama yang lainnya. Nah, kalau orang bule itu namanya pada umumnya 3. Nah, yang disebut dengan nama itu adalah nama keluarga. Nama keluarga itu nama yang di belakang. Nah, kalau orang Cina, orang Korea, orang Jepang, sebetulnya nama keluarga itu disebutnya di duluan. Ini aturannya yang berbeda kan. Kalau coba misalnya artis Korea siapa namanya, Lee Min Ho, nama keluarganya siapa?
Li, Pak. Li. Namanya Li. Jadi kalau orang Cina, orang Korea, orang Taiwan, daerah situ, itu nama yang disebutkan nama keluarga dulu. Tapi sekarang karena model orang Barat adalah nama keluarganya disimpan di belakang, jadi mereka juga dibalik akhirnya nama keluarga menjadi nama di belakang. Padahal sebetulnya nama keluarga di adat mereka itu karena gini kata mereka, kalau mereka nama dia sendiri itu nggak penting. Yang penting itu nama keluarga, sama prinsipnya gitu. Tapi oleh mereka karena penting disimpan di depan. Kalau orang bule, nama yang penting itu nama keluarga. Yang penting karena itu mereka disimpannya di belakang. Yang depan tuh nggak penting. Nah, karena itu yang disebut nama itu sudah untuk gampangnya saja sekarang. Yang disebut nama itu adalah nama yang paling akhir. Ya, huruf kata yang paling akhir. Walaupun kalau di kita misalnya Bu Rini Solihat itu bukan nama keluarga, ya memang namanya Rini Solihat. Ya, tapi sudah karena udah terlanjur kita mengikuti itu, jadi sudah yang nama paling belakang itu yang kita ambil. Paham ya? Jadi supaya tidak bingung. Kecuali untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya nama keluarga di Indonesia. Misalnya saudara-saudara kita yang orang orang dari etnis Batak, orang di Maluku itu pada punya itu, pada punya nama keluarga, gitu. Tapi kalau orang-orang di Pulau Jawa itu nggak pada punya nama keluarga itu, ya. Tapi ya sudah, gampangnya ambil saja yang paling belakang, gitu, paham ya? Nah kemudian aturan. Kalau Anda menggunakan pedoman UPI, kalau 3 sampai dengan 5, itu langsung dituliskan et al. Tapi kalau menggunakan apa, EPE, sebetulnya tidak. Nih, saya contohkan sekarang. Oke. Saya akan contohkan. Kelihatan nggak screen-nya? Sudah ada. Oke ya, oke. Saya menggunakan EndNote, jadi misalkan ini. Saya ambil kutipan di sini, misalkan ya, EndNote, insert citation, kenapa nggak mau? EndNote is utilizing this to end program. Oke, sebentar. Kenapa nggak mau EndNote saya? Bentar. Kenapa EndNote saya nggak mau? Oh, oke. Oke. Ada notifikasi. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Kelihatan sudah? Saya menggunakan EndNote, jadi tapi mirip saja dengan ini saya. Oke, insert citation. Nah, saya cari nih di sini yang namanya banyak, ya. Ini 4 nih, 4. Insert. Nah, ini contoh misalnya Yulisman, Widodo, Riyandi, dan Nurina. Nah, kemudian ini lihat ya di sini. Kemudian saya di sini ada muncul lagi. Insert lagi, sekali lagi, ini. Nah, kalau menggunakan EndNote, yang kedua itu baru muncul et al. Mengapa? Jadi pertama kali itu dihargai dulu, orangnya keluar semua, siapa saja. Mau ini kan 4 ini, tadi kan 3 sampai dengan 5. Itu kalau aturan UPI langsung et al. Tapi kalau menggunakan EPA, ini kan EPA ini, lihat ini, style EPA 6. Ya, sekarang saya carikan contoh yang lain lagi ya di sini. Insert citation, cari yang namanya banyak. Contoh misalnya ini kayaknya, yang ini juga panjang nih namanya. Ini juga 4 namanya. Nah, misalnya Wulandari Rostaman Widodo Arianta 2021.
Kalau sini saya tuliskan lagi, ini insert citizen, Wulandari. Nah, Wulandari et al. Kalau otomatis saya, ya Pak ya? Akan otomatis ya Pak ya? Otomatis. Saya lebih cenderung menggunakan yang ini. Kenapa? Kalau dari awal munculnya et al, misalkan begini, langsung Yulisman et al, ya, menggunakan ini, Yulisman et al, ya. Ini Rostama, Widodo, Riyandi, Nurina nggak pernah muncul namanya. Padahal nanti di daftar pustaka itu munculnya begini. Wulandari, Rostaman, Widodo, Arianta, Yulisman, Widodo, Riyandi, Nurina. Nah, jadi kalau saya lebih cenderung, kalaupun jumlahnya lebih dari 5, untuk yang pertama kali tampil tetap dimunculkan semuanya. Sehingga nanti di dalam pustaka itu tidak bingung kita. Ya, karena di awalnya sudah pernah hanya penyebutan keduanya saja dan kawan-kawannya gitu, et al-nya. Begitu ya. Jadi kalau Anda menggunakan yang tadi, menggunakan yang aturan UPI langsung 3, ya memang nggak salah gitu. Itu begitu. Tapi kalau Anda tidak langsung di pertama kali dimunculkan semuanya sesuai dengan yang di EPA juga tidak saya salahkan. Ya, karena aturan EPA begitu gitu. Ya, kan UPI tadi mengatakan mengambil dari EPA, American Psychological Association. UPI mengambil dari sana, tapi dimodifikasi. Nah, jadi kalau Anda kembali ke aslinya boleh saja kalau saya. Ya, begitu. Baik, terima kasih Pak. Jelas Neng? Tadi yang bertanya. Baik Ibu, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Oh iya Pak, DKK atau et al Pak kita tulisnya? Nah, di UPI itu kan pedomannya DKK ya? Iya. Ya, UPI itu menggunakannya DKK. Sebetulnya kalau yang apa namanya, artinya sama sih, dan yang lainnya gitu, et al itu dan yang lainnya gitu. Tapi kalau UPI aturannya DKK, mau DKK boleh, mau et al juga boleh. Menurut saya et al lebih ini karena et al itu internasional gitu. Ya, seperti kalau di dalam apa namanya et al itu et al dan yang lainnya kan gitu dan yang lainnya. Jadi kalau saya mau menggunakan et al boleh, menggunakan DKK juga boleh. UPI jangan campur-campur saja ya Pak ya? Jangan dicampur. Kalau DKK DKK et al jangan dicampur. Nah, sebagian DKK, sebagian et al itu yang nggak boleh itu. Kalau menggunakan software aplikasi itu akan munculnya et al. Iya, otomatis et al. Otomatis et al. Ya, otomatis et al keluarnya. Nggak apa-apa, boleh menurut saya. Oke, baik. Jelas, ada lagi yang mau ditanyakan silahkan terkait kutipan. Sumber kutipan. So, maka dilanjutkan dulu Bu Reni, mungkin ada nanti setelah ini. Baik. Oke. Masih dari panduan UPI, tadi setelah diketahui, tadi kan penulisan terkait penulis, kutipan dari penulis yang berjumlah 2 orang atau lebih, begitu ya. Tadi sudah disampaikan, jadi kita tuliskan dulu nama belakang dari semua sumber tersebut, baru di penulisan kedua, kutipan tersebut ditambahkan et al saja. Kemudian kutipan dari penulis berbeda dan sumber berbeda. Kalau seringkali Anda memperoleh artikel begitu ya dari beberapa orang yang berbeda, sumbernya berbeda, ya kalau itu tidak masalah mungkin ya, sama saja. Jadi dituliskannya seperti ini. Anda tolong perhatikan, jadi ada urutan, nah di sini ini nih, konsistensi urutan Pak, tahun terbit. Memang di sini tidak diatur ya, tapi saya dulu diajari oleh Bapak harus konsisten begitu, kalau dari tahun terbaru semuanya begitu, atau tahun lama. Kalau yang ini alfabet. Nah, alfabetnya yang dilihat ya Pak? Ya, jadi kalau ini kan dalam satu kurung itu ada beberapa orang, beberapa penulis, beberapa sumber. Betul. Nah, ini kalau menggunakan sistem itu langsung otomatis alfabet. Ya. Ya, jadi kalau Anda ini kan manual nih, ini bicara manual nih.
kalau dikerjakan manual. Nah, tapi kalau Anda menggunakan sistem, ini kemudahannya, nggak perlu mikir. Nah, jadi lumayan, nggak perlu ngetik lagi, nggak perlu mikir lagi. Gitu. Klik saja, selesai urusan. Ya. Oke, jadi penyebutan nama penulis diurutkan berdasarkan urutan alfabet, bukan berdasarkan tahun terbit, begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Betul. Itu contohnya ya, ini contohnya. Jadi Save dibacanya atau siapa ini? C kan? Kemudian Emilia, baru M, More, dan Parker. Jadi C dulu, E dulu, baru kemudian M. Walaupun tahunnya ini jadi beragam, jadi karena memang bukan urutan tahun, tapi urutan alfabetnya. Kemudian ada lagi kutipan dari penulis sama, tapi karya berbeda. Kadang kita juga memperoleh artikel dari penulis yang sama, tahun yang sama, begitu ya. Yeah. Jadi tahun yang sama, tahun 98, Pak Suharyanto itu menuliskan beberapa artikel, 3 artikel di sini. A, B, C, ini pembedanya. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian, ini juga kalau Anda menggunakan sistem, tidak perlu mikir. Karena ini oleh sistem otomatis dikenali ABC dan diurutkan oleh mereka. Okay. Ya, saya contohkan sekarang. Silakan Pak. Ya. Nih, saya contohkan ya, kalau kita menggunakan sistem. Oke, contoh misalnya di sini. Saya cari insert, bukan insert, EndNote. Insert citation. Oh, belum saya share ya? Oke, saya share dulu. Tajan Pak. Tajan. Oke. Ya, sudah kelihatan? Nah, coba kita coba dulu yang cari orang yang sama, yang munculnya sama. Coba ini satu, ini dari et al 21 karena tadi sudah ada. Kemudian ini Wulandar et al 21 lagi. Nah, oke. Nah, lihat ini akan muncul ABC. A, ini B. Di akhir tahunnya ya Pak. Di akhir tahunnya muncul A, B, C. Saya ambil contoh yang lebih sederhana. Yang saya cari, ada nggak saya yang nulis 2 kali gitu? Oke, contoh misalkan gini. Ini Widodo 2017. Ya, Widodo 2017 nih. Ini saya akan tambahkan lagi nih nanti Widodo yang lainnya. Ya, kalau saya tulis di sini nih, saya kan di sini tadinya di bawah ya. Sekarang saya kliknya di atas. Widodo, mana tadi? Widodo 2017 ya? Mana? Nah ini, sekarang pakai yang ini saya. Salah, ada 3 ini ternyata. Sebentar. Saya carikan yang Citizen Widodo 2017. Oh, ini ada yang 2. Experience. Coba ini. Nah, 2017. Mana 2017? Oh, beda orangnya. Sebentar, saya ulangi. Saya tunjukkan ke Anda bahwa bagaimana dia akan menyusun sistem itu.